Baik, mahasiswa sekalian, kita lanjutkan ke pembahasan subbab 2.7, yaitu persamaan kinematika yang diturunkan dari kalkulus. Di sini kita bisa melihat gambar dari grafik Vx dan T, grafik hubungan antara kecepatan dan waktu. Yaitu di sini adalah sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X, ya. Nah, di sini dia bergerak dari T awal sampai dengan T akhir, atau dari TI ke T final. Kemudian, dari grafik ini yang berwarna orange ya, kita bagi-bagi sebesar delta Tn ya. Ini jaraknya sama ya, sehingga dia menjadi kumpulan dari persegi panjang. Kemudian kita simbolkan dengan delta Tn. Berdasarkan definisi dari kecepatan rata-rata, kita lihat bahwa perpindahan pada selang waktu kecil sembarang, seperti bagian ini, ya, yang diarsir warna kuning, diberikan oleh persamaan delta X, ya, delta X berarti areanya atau luasnya ini ya, maka delta X, ya, karena dia delta Tn, maka delta X sama dengan, di sini ada Vxn rata-rata atau kecepatan rata-rata di Vxn rata-rata dikali dengan delta Tn ya. Maka delta X ini sama dengan luas dari daerah yang diarsir. Oleh karena itu, perpindahan pada selang waktu yang kecil ini adalah luas daerah berbentuk persegi panjang ini ya. Saya ingatkan lagi. Perpindahan total untuk selang waktu dari TI sampai TF atau TF min TI adalah jumlah keseluruhan dari luas daerah ini ya, yaitu persegi panjang dari titik ini sampai titik TF dijumlahkan sehingga delta X bisa kita tuliskan lagi menjadi sigma ya, sebanyak N, yaitu sebanyak persegi panjang itu dikali rata-rata V ya, XN dikali delta TN. Oke, saya ingatkan bahwa sigma ini adalah huruf kapital Yunani yang menunjukkan jumlah semua suku, yaitu jumlah semua nilai N. Dalam kasus ini, nilai N tersebut adalah keseluruhan jumlah yang diambil dari semua persegi, ya, dari TI sampai TF. Sekarang, ketika selang waktunya dibuat semakin kecil, ya ini selang waktunya dibuat semakin kecil, jumlah bilangan yang ditambahkan akan bertambah dan jumlahnya mendekati luas daerah di bawah grafik kecepatan waktu. Oleh karena itu, dalam limit n mendekati tak hingga, ya jika n-nya ini mendekati tak hingga, atau ini dibagi-bagi lagi sampai sangat kecil, dan kita anggap tak hingga, maka delta t-nya, ya delta t yang sangat kecil ini akan mendekati 0. Maka perpindahannya adalah delta x, di mana limit ya delta tn mendekati 0, sigma n ya Vxn delta Tn, atau perpindahan sama dengan luas daerah di bawah grafik Vxt. Baik, ini adalah persamaan 2.14. Perhatikan bahwa kita mengganti Vxn bar atau Vxn rata-rata menjadi kecepatan sesaat Vxn dalam penjumlahan tersebut. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar grafik ini, ya, pendekatan ini berlaku untuk selang waktu yang sangat kecil, sehingga kita mengetahui grafik Vx terhadap T untuk gerak sepanjang garis lurus, kita dapat memperoleh perpindahan pada saat selang waktu sembarang dengan cara mengukur luas daerah di bawah kurva yang bersesuaian dengan selang waktu tersebut. Sehingga limit dari penjumlahan yang ditunjukkan dalam persamaan 2.14
disebut dengan integral tertentu, ya. Maka persamaan 214 bisa kita tulis ulang menjadi limit delta Tn mendekati 0, ya. Ini saya tulis dulu. Sigma n Vxn delta Tn sama dengan, ya, integral tentunya ini. Integral dari T initial atau T awal sampai dengan T final atau T akhir Vx dalam kurung T dt. Di mana Vxt ini adalah kecepatan pada sembarang waktu. Jika bentuk fungsi Vx dalam T diketahui dan limitnya juga ada, maka integralnya dapat dicari. Terkadang grafik Vxt untuk sebuah partikel yang bergerak memiliki bentuk yang lebih sederhana daripada yang digambarkan tadi, ya. Dia bergelombang, ya. Tapi sebenarnya lebih sederhana yang bisa kita temukan sehari-hari. Sebagai contoh, seandainya sebuah partikel bergerak dengan kecepatan konstan. Dalam kasus ini berarti grafik Vxt adalah sebuah garis horizontal, seperti yang terdapat pada gambar yang baru saja kalian lihat ini, ya. Dan perpindahan partikelnya pada selang waktu delta T, ya, ini adalah luas daerah persegi yang diarsir, ya, yang warna kuning. Sehingga delta X di sini adalah sama dengan Vx initial dikali delta T, yaitu pada saat Vx sama dengan Vxi sama dengan konstan. Untuk contoh lainnya, bayangkan sebuah partikel yang bergerak dengan kecepatan yang berbanding lurus dengan T, seperti yang digambarkan pada gambar berikut. Dengan Vx sama dengan Ax dikali T, di mana Ax adalah konstanta kesebandingan percepatan, kita dapatkan bahwa perpindahan partikel pada saat selang waktu dari T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan TA ditunjukkan oleh luas daerah berbentuk segitiga ini, ya, yang diarsir. Sehingga delta T adalah luas segitiga, ya, yaitu setengah dikali alas, alasnya adalah TA, dikali dengan tingginya. Tingginya yaitu AX dikali T. Sehingga ini dapat kita tuliskan delta T adalah setengah AX dikali dengan TA kuadrat. Berikutnya, kita akan menggunakan persamaan percepatan dan kecepatan untuk menurunkan kedua persamaan kinematika yang kita dapatkan pada persamaan 2.9 dan 2.12. Sebelumnya, persamaan untuk percepatan yaitu persamaan 2.7, yaitu AX sama dengan turunan V X terhadap T, yaitu dvx per dt. Dari persamaan ini dapat kita tulis dvx sama dengan ax dt. Kemudian, kedua ruas kita integral dengan batas sebagai berikut. Jika sebelah kanan, yaitu untuk batas waktu, kita berikan dari TI sampai dengan TF atau T awal sampai dengan T akhir, yaitu AX dt, maka pada saat ini, ketika TI, maka di yang sebelah kiri untuk Vx, yaitu kita dapatkan Vx initial sampai dengan Vx final, ya. Ini sejajar, ya, yaitu dVx. Kemudian untuk ruas sebelah kiri kita dapatkan Vx final dikurang dengan Vx initial sama dengan di sini Ax kita keluarkan integral TI sampai TF dt. Ruas sebelah kiri sudah selesai, sekarang kita ke ruas sebelah kanan yaitu AX sama dengan, ini integral dt adalah T, ya, sehingga dapat kita tulis T final dikurang T initial. Vx final, saya tulis ulang di sini, Vx initial. Kemudian, jika TF-nya sama dengan T dan TI-nya sama dengan 0 atau waktu awalnya sama dengan 0, maka persamaan ini menjadi Vx final
dikurang Vx inisial sama dengan Ax dikali T. Dan ini adalah persamaan 216. Yang mana persamaan 216 ini merupakan ya persamaan 2.9 yang sebelumnya sudah kita bahas. Berikutnya, kita akan menguraikan persamaan untuk kecepatan pada persamaan 2.5, yaitu Vx sama dengan dx per dt. Dari persamaan ini bisa kita tulis dx sama dengan Vx dt. Untuk ruas kanan, yaitu untuk batas dari t initial sampai dengan t final, Vx dt, pada saat ti, maka untuk x, batas x ya, yaitu x initial atau posisi awal, dan untuk tf, yaitu x final atau posisi akhir, diintegralkan untuk dx. Sehingga untuk ruas kiri dengan mudah kita dapatkan x final dikurang x initial. Berikutnya, karena Vx sama dengan Vx final ya, sama dengan Vx initial ditambah AXT, maka Vx kita substitusikan dulu terhadap ini ya, Vxi plus AXT. Kemudian di sini kita ganti, jika Ti sama dengan 0 dan Tf sama dengan T, maka integralnya menjadi integral 0 sampai T, yaitu Vx-nya kita ganti menjadi Vx initial ditambah AXT dt. Maka ini sama dengan integral 0 sampai T Vxi dt, ya, kita kalikan ke dalam kurung, ditambah integral 0 sampai T Ax T dt. Di sini sebelah kirinya adalah x final dikurang x initial. Berikutnya, x final dikurang x initial sama dengan Vx initial integral dari 0 sampai T dt ditambah, ya ini AX-nya kita keluarkan 0 sampai T, yang kita integralkan adalah T dt. Berikutnya, X final dikurang X initial sama dengan Vxi, integral dt adalah T tadi, di mana untuk batas 0 sampai T berarti T dikurang 0, plus AX, nah ini integral T dt, integral T dt yaitu, saya tulis di sini, T ini pangkat 1 ya, maka di sini 1, T ini 1 plus 1, sehingga menjadi 1 per 2 T pangkat 2. Maka ini diganti menjadi setengah T kuadrat dalam batas 0 sampai T. Saya geser dulu. Berikutnya, X final dikurang X initial sama dengan Vxi dikali T plus, nah ini setengah kita keluarkan, AX, batasnya berarti T kuadrat dikurangi, ya, T kuadrat dikurangi 0 kuadrat. Maka persamaannya menjadi X final sama dengan Xi plus Vx initial dikali T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini adalah persamaan yang kita dapatkan pada 2.12. Baik, demikianlah pembahasan untuk subbab 2.7, yang berarti ini mengakhiri pembahasan kita untuk bab 2.